Siang teman-teman para pecinta seni yang di Solo maupun di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan bicara dengan salah satu tokoh perupa di kota Solo. Beliau adalah salah satu ketua nih Pak, ketua Yayasan Jago. Ya, ketua Yayasan Jago Indonesia. Beliau adalah Pak Sulistyo atau mungkin yang lebih dikenal Pak Sulistyo Chung. Pak Sulistyo Chung. Ya. Selamat pagi Pak. Pagi, selamat. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat bagus. Wah, ini Pak, kebetulan kan saya sudah menggali pengalaman para pelukis di Solo. Jadi saya berusaha untuk mendokumentasi para pelaku seni rupa di Solo, terutama yang sudah senior, yang sudah banyak pengalaman. Tujuannya adalah satu, untuk mendokumentasikan di Solo itu sebenarnya banyak pelaku, terus juga untuk warisan kepada generasi selanjutnya. Oh, seperti ini loh perjalanan para pelaku seni rupa di kota Solo. Nah, kali ini kita akan ngobrol, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semua pemirsa, tentang lika-liku Pak Sulistyo Chung sebagai seorang perupa. Pak Sulis, ini pertanyaan pertama. Sejak kapan mulai menggeluti dunia seni rupa? Sejak kapan Pak Sulis? Terima kasih Mas. Jadi saya termasuk sedikit rapi untuk mendokumentasikan karya-karya saya. Artinya tercatat ada karya seni lukis saya yang bertarik tahun 1980. 1980. Artinya saya lahir tahun 1, itu ada karya-karya saya saat saya berusia 9 tahun. 9 tahun sudah Jadi 9 tahun didokumentasikan? saya sudah melukis. Artinya gitu Mas. Oh iya. Dari usia 9 tahun karya-karya. Waktu itu basically saya melukis Chinese painting. Jadi dengan Mopi, tinta Cina. Awalnya melukis Chinese painting itu. Basically sampai kemudian saya belum nyadari kalau saya masih bisa melukis gitu, karena ternyata bisa melukis. Hobi aja gitu Mas. Kemudian saya memenangkan beberapa lomba tingkat remaja. Waktu itu pun belum nyadari kalau saya itu punya. Sering menang lomba? Sering waktu SD, SMP Mas ya. Iya. SMA pun juga berkegiatan nggak jauh dengan dari seni rupa, misalnya dekorasi dan lain-lain. Kemudian tahun 89 saya masuk ke Institut Kesenian Jakarta, IKJ Jakarta. Iya, tahun 89. Nah, saya tidak selesai di sana, tidak selesai di kampus, karena saya memutuskan waktu itu berhenti untuk pameran keliling Mas. Jadi di kampus berhenti untuk fokus di langsung pameran gitu. Ya, pameran. Kebetulan waktu masuk pun banyak sekali tawaran buat saya yang baru menyadarkan saya, berarti karya saya itu unik ya, karena dibanding teman-teman yang lain kok saya sering dapat tawaran. Akhirnya ya udah, saya memutuskan untuk terjun di dunia seni lukis full. Saya keliling ke mulai Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Bali, itu semuanya udah saya jalani gitu. Itu saat saya berusia 17-18 tahun itu. Sudah memutuskan, saya sudah memutuskan Mas. Dan satu yang keren, saya pameran tunggal pertama itu sebelum saya usia 20 tahun. Saya 19 tahun pameran tunggal pertama dulu. Karena saya berpikir waktu itu melihat teman-teman melihat senior nggak sempat pameran tunggal, pada karyanya bagus-bagus, waktunya sudah habis. Akhirnya saya memutuskan ini sebelum saya berumah tangga, nanti akan ada skala prioritas yang beda. Makanya saya harus ngejar bisa pameran tunggal dulu gitu. Dan ternyata ketagihan gitu. Sampai saat ini saya pameran tunggal itu sudah 29 kali Mas. 29 kali teman-teman, luar biasa ini. Itu kayak ketagihan nanti. Berarti Pak, kan kalau ketagihan berarti enak gitu Pak. Satu tantangan, ada merasa ada tantangan. Gini. Dan itu
saya tularkan ke teman-teman seniman yang lain. Seniman yang lain. Ayo pameran tunggal, karena tantangannya itu di sini loh. Kalau kalian bisa pameran tunggal, saya mengibaratkan kalau kita lihat film ya, acting seniman, aktornya itu dari awal sampai akhir itu performnya itu turun nggak gitu. Jadi actingnya tetap mantap. Pun seniman gitu tantangan di pameran tunggal. Kita pameran 20 karya, bisa nggak dari 20 karya itu goresannya ke 20 karya, idenya 20 karya itu tetap dalam satu sama, istilahnya kekuatannya sama, ada kekuatannya kan sama. Biasa ada yang pameran dari 20 hanya 5 yang bagus, yang lain itu kelihatan bukan dia yang lukis, nggak ada. Ada performnya yang bisa ditata itu. Awalnya tantangannya seperti itu. Kalau di belakangnya ada rezeki yang mengikuti ya itu kita menampilkan itu tantangan buat saya waktu itu. Nah, dari perjalanan semua ini saya yang berakar dari Solo, akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Solo dari Jakarta. Balik ke Solo. Dari sini saya lihat teman-teman itu luar biasa sekali Solo. Potensinya sangat besar sekali. Hanya sayang ya mungkin perlu kita sering diskusi atau masukan dari teman-teman senior dari kota-kota lain yang bisa menambah setidaknya wawasan dalam menjalani dunia seni rupa. Artinya nggak hanya menjalani perpameran atau berkarya saja, tapi muatan terhadap karyanya, pesannya itu juga penting. Nah itu yang perlu ke teman-teman. Kalau saya lihat akhir-akhir ini kan kebetulan saya sering diundang workshop ke beberapa negara di Asia, Eropa, maupun Amerika. Itu sudah terjadi pergeseran, Mas. Pergeseran dari teknik. Itu lebih ke wawasan yang message yang disampaikan. Jadi mengabaikan secara visual tapi diutamakan pesan ya. Jadi era kontemporer yang orang banyak bilang era kontemporer itu ternyata hanya peradaban seni, Mas. Jadi ada pergeseran gitu. Walaupun saya termasuk yang meyakini bahwa teknik realis itu tetap harus bisa lah, harus ngerti lah. Minimal dasar. Iya, dasar harus ngerti lah paling tidak. Karena bagi saya drawing kita melukis hal yang paling mendasar itu kayak tanda tangan, Mas, itu nggak bisa ditiru. Iya. Itu. Nah, kebisaan untuk bisa melukis realis yang paling dasar tadi menurut saya ya harus ngerti lah setidaknya untuk kita mulai terjun di dunia seni. Kalau kita lihat, Mas, yang saya tadi bilang ada peralihan peradaban ini sekarang di luar sudah jamak digital print, itu nilainya nggak kalah di auction, di lelang sebagai alternatif ya. Terus ada bahkan satu lukisan dikerjakan oleh 2 orang 3 orang dalam satu karya. Iya. Dalam satu karya itu dikerjakan oleh 3 lukisan, dan itu sah-sah saja dianggap satu seni kontemporer. Jadi yang satu punya ide, yang satu bisa ini, yang satu bisa ini, mereka merangkai dalam satu karya. Itu pun diakui zaman saat ini, Mas. Diakui ya. Itu bukan hal yang tabu. Itu harus kita cermati juga pergeseran peradaban seni dan terkait dengan perkembangan itu, Pak Sulis. Ya. Menurut Pak Sulis secara pengamatan pribadi, potensi di Solo gimana, Pak? Potensi di Solo itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Artinya modal dasar kita sebagai kota budaya di sini kan termasuk yang unggul, kita ini unggul di kebudayaan. Dengan adanya akar kebudayaan kita cukup kuat di kota Solo sendiri. Nah, itu sebetulnya banyak hal yang bisa diangkat dari situ, Mas. Banyak sekali yang bisa diangkat, mulai dari tariannya
sampai batiknya, budayanya, kehidupan masyarakat itu banyak sekali, sangat menarik ya Mas. Itu yang saya lihat beda dari kota-kota lain. Dan itu potensi yang banyak digarap. Mungkin belum banyak digarap atau gimana ini? Gini Mas, atau itu mungkin banyak elemen yang mempengaruhi. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan di Kota Solo itu akan mendewasakan nanti Mas. Mungkin nggak bisa dipaksa untuk harus ya kita bikin seperti ini, tapi itu dalam perjalanan proses itu nanti Solo akan menjadi satu kekuatan. Kalau kita lihat aja Mas, menurut saya begini, saya lihat di Singapura, di Malaysia, di KL, di galeri itu yang banyak dipajang itu karya-karya pelukis Solo Mas, realisnya. Karya pelukis Solo? Itu menunjukkan bahwa karya pelukis Solo itu kuat di realis Mas. Basicnya memang kekuatan di Solo realis. Nah, itu yang membedakan antara mungkin daerah lain dengan Solo. Kalau kita teman-teman Solo berkumpul di era saya ya itu yang kita bicarakan tiap hari cuma teknis. Kita susah lah untuk bicara soal wawasan, untuk apa yang disampaikan. Nah, dengan teknis yang memadai tadi itu akan lebih mudah kita menjangkau ruang-ruang yang lain di dunia seni ini sebetulnya. Itu sangat potensial. Nah, kenapa saya tanya beberapa galeri di Singapura, di KL, Kuala Lumpur, Solo, mereka selalu bilang ya, Solo itu karyanya realis bagus. Artinya tanpa melihat nilai message pesan seninya, itu karya-karya pelukis Solo itu sudah madul, sudah lebih mudah dijual. Nah, itu yang nggak dipunyai kota-kota lain. Jadi mereka kalau pulaan tuh selalu larinya ke Solo. Malah pulangnya ke Solo. Gitu. Nah, seniman Solo itu sudah merasa nyaman dengan dengan hal tadi mereka sudah nyaman. Saya sebut beberapa nama pelukis Solo yang bagus. Kalau mereka di galeri Singapura ngambil itu antara 5 sampai 10 juta mungkin ya. Saya lihat di sana itu harganya bisa sampai 80 jutaan. 80 jutaan ya Mas. Sementara kalau jual di Indonesia harga segitu susah mungkin. Nah, tapi sebenarnya bisa Mas. Sebenarnya bisa. Karena saya lihat beberapa karya yang terjual di Jakarta itu juga seniman-seniman Solo harganya bagus-bagus. Gitu. Harganya bagus-bagus. Tinggal cara seniman itu memanage supaya terjaga tadi Mas. Terjaga. Ini mungkin buat pembelajaran pelukis muda seperti saya. Itu kan menjaga itu yang mungkin harus agak susah ini Pak. Kadang godaan untuk uang mudah itu yang menurut Mas Luis gimana? Nah, ini Mas, biar konsisten. Saya ngalami juga dari nol Mas. Saya jual lukisan dengan harga yang sangat murah. Dalam perjalanan itu saya sempat nguli di Tanjung Priok. Sempat nguli? Semuanya saya jalani. Semuanya jalani. Pengen jadi seniman gitu Mas. Ternyata sempat nguli. Jadi jangan melihat semuanya dengan mudah. Iya. Saya menganalogikan terutama ini ya untuk harga mungkin seniman itu sering. Ya ini banyak sekali teman-teman Solo yang saya tuh berkali-kali ingin ngangkat teman-teman Solo. Kalau ada kolektor ke Solo selalu saya ajak keliling lah, supaya teman-teman ini punya link yang bagus, punya jaringan yang bagus. Saya tidak menyebut nama, tapi saya hanya berbagi pengalaman aja Mas. Kalau kita menjual karya, kita menganalogikan itu seperti orang naik tangga. Kalau saya gitu, artinya walaupun sedikit Mas, tapi kita ada penaikan. Ada kenaikan. Sedikit tapi ada kenaikan gitu. Secara kontinu. Artinya saya sampai di harga sekarang pun juga saya tetap kalau nggak ada proses dan naik. Nah, kebanyakan teman-teman itu analoginya itu mudah kayak gendeng Mas. Langsung naik ke atas. Itu tinggal nunggu runtuhnya Mas. Gitu ya Pak. Iya, kalau nggak kayak ini pondasinya nggak kuat mungkin. Pondasinya nggak kuat. Tapi kalau kita pelan-pelan itu akan terjaga bagus. Nanti akan mengikuti kualitas karya kita juga akan naik Mas.
kualitas karya kita juga akan semakin bagus, lingkungan kita dan wawasan kita, pesan yang akan disampaikan pasti akan semakin bagus. Itu mengikuti Mas. Mengikuti ya? Mengikuti. Oh, ya. Wah ini mengikuti Mas. Menarik buat ini teman-teman pelukis muda ini yang beliau sampaikan itu cukup pelajaran buat kita. Jangan terburu-buru menjual karya. Kalau kemarin Pak Edi bilang dulu gitokmu, wah Pak Edi bilang punya mau gitokmu dewi. Nah, ini seperti beliau Pak sampaikan bahwa itu seperti menaik kita nggak, jadi ada proses, nggak bisa ujung-ujung harga kita puluhan juta. Nah ini menarik, ini mungkin pembelajaran. Pak Sulis, teman-teman yang perlu ketahui, beliau ini salah satu penggiat kegiatan seni rupa di Surakarta. Kalau boleh tahu Pak, ada agenda apa ini dalam waktu dekat di Surakarta? Kalau yang sudah saya jalani, yang kemarin itu Solo International Art Solo International Art Camp ini. Itu saya yang pertama itu tahun 2016 itu diikuti 12 negara. Terus 2018 karena event 2 tahunan. 2018 diikuti 15 negara. Terus 2020 karena Covid kita COVID ya. 2022 itu 20 negara. Semakin banyak negara yang terlibat. Tahun ini 2024 ada 22 negara. 22 negara. Nah awalnya adalah saya kan sering diundang beberapa kali ke workshop di beberapa negara, itu mereka selalu tanya Indonesia kapan bikin? Ternyata nggak ada event semacam itu ya? Nggak ada. Baru Pak Sulis ya? Mungkin nggak ada atau belum ada waktu itu. Saya ada inilah tantangan juga, ini gimana kalau kita nggak mengadakan, kita ketinggalan terus. Kita ketinggalan terus, kita nggak ngerti apa yang terjadi di luar kita, wawasan kita akan terbatas. Seni apa sih yang dianggap bagus di luar? Akhirnya dari perkumpulan semacam itu saya memberanikan diri untuk mengadakan, walaupun untuk mengadakan itu biayanya pasti tidak murah, tidak kecil. Akhirnya 2016 dan makin kesini makin baik, dan event ini salah satu yang cukup ditunggu oleh seniman-seniman mancanegara. Ini terbukti saya belum open call itu sudah banyak apply. Seperti tahun ini itu ada 34 negara sebetulnya. Sebenarnya yang minat. Yang dapat 34 negara, tapi ya karena keterbatasan kita ya kita berjalan pelan-pelan tadi, semampu kita 22 negara dan 80 seniman. 22 negara 80 seniman. Wah, luar biasa. Nah, tahun 2025 kita Solo terutama nanti kita akan ada event lagi, Solo International Art Movement. Solo International Art Movement. Jadi movement dari pergerakan seni dari kota Solo. Itu konsepnya seperti bienal, yang seperti bienal yang mana nanti ada karya terbaik yang akan diberikan penghargaan seperti itu lah. Wah, ini menarik penghargaan. Nah, kenapa saya nggak pakai nama bienal? Itu kecenderungan akhir-akhir ini di banyak negara itu kata-kata bienal itu kayak kuno. Oh gitu, kuno. Dianggap seperti itu. Makanya sudah terlalu umum. Makanya Korea bikin wave bang, seperti itulah kita bikin Solo Art Movement. Oke. Nama yang cukup menarik. Iya, moga-moga bisa terus menjadikan Solo salah satu puncak keindahan seni rupa. Ya, ini menurut panjenengan sebagai seorang pelaku seni rupa yang sudah bergelut di dunia seni selama puluhan tahun, saya kan juga menggali ke beberapa pelukis. Penting atau tidak penting keterlibatan pemerintah untuk kemajuan seni rupa? Itu Pak, menurut panjenengan? Menurut saya penting sekali. Karena kita nggak mungkin bisa seniman itu berjalan sendiri sedangkan kita menggunakan atau
mengkolaborasikan beberapa tempat milik pemerintahan. Oh ya, artinya pelukis juga butuh tempat milik pemerintah. Ya, selain itu juga dukungan kita nggak bisa ngurus izin terlalu rumit atau Oh iya. ya itu faktor itu kan tentu apa pemerintah itu kita perlukan untuk fasilitas. Kalau enggak nanti dibandingkan negara-negara Asia Tenggara kita ketinggalan lagi nanti. Nah kita ketinggalan lagi gitu. Berarti secara ini penting ya. Ada gini Pak, ada anggapan bahwa ketika kita kerjasama dengan pihak pemerintah, ya ketakutan seniman itu ada campur tangan. Wah ini penting ini. Maksud saya gini, bahwa ambil contoh kasus kemarin lah. Nah, jadi kan gini, pelukis punya idealisme, tetapi ketika mau pameran seperti kasus kemarin ramai ini di Galeri Nasional yang milik pemerintah. Nah, sementara karya-karyanya dalam tanda kutip dianggap tidak sesuai dengan selera. Kita mau selera aja nih. Karena kan galeri punya selera masing-masing. Nah, ada yang suka dengan gaya style gini-gini. Nah, dianggap tidak sesuai dengan selera ganas. Saya pikir ini mungkin perlu dijelaskan ke masyarakat. Secara dalam artian pandangan Pak Sulis gimana dengan kasus kemarin itu? Dalam kasus kemarin itu pandangan panjenengan mungkin sebagai pelaku seni rupa apa yang harus dilakukan, atau mungkin ini anggap saja sebagai sebuah fenomena yang akhirnya orang jadi membicarakan seni rupa ini Pak. Ini monggo panggil panjenengan. Jadi itu saya setuju, itu termasuk bagus itu bahwa kejadian kemarin di Galeri Nasional yang ramai menyita banyak perhatian media sosial sampai hari ini Pak masih membicarakan. Itu sebenarnya bahwa dunia seni rupa jadi diperhatikan banyak orang. Orang jadi bicara seni rupa hari ini. Tapi saya pribadi kalau menilai kasus tersebut, fenomena tersebut di Galeri Nasional itu, setahu saya dari pengalaman saya itu mengadakan pameran di sana itu. Pak Sulis pernah pameran di Galeri Nasional. Berapa kali Pak? Di Galeri Nasional kalau tunggal 1 kali. Oh, bahkan dulu 1 kali. 1 kali, tapi bersama 1 kali. Kalau bersama, terus yang pameran seleksi nasional itu ada 4 kali atau 5 kali. Wah, berarti sudah punya pengalaman sendiri di Galeri Nasional. Artinya Galeri Nasional ini sudah bereformasi sebenarnya. Kalau saya dari zaman dulu, mereka cukuplah untuk memfasilitasi seniman, walaupun tentunya Indonesia yang besar ini tidak bisa diakomodir semuanya. Tidak mungkin mengakomodir semua seniman tampil di sana. Karena 1 tahun cuma ada berapa minggu, masih ada libur. Nah, di situ saya lihat kan ada syarat-syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi baik pelukis yang maupun pameran. Semua itu kesepakatan dari awal Jadi inilah yang menurut saya tantangan juga, bahwa di era medsos, di era media sosial ini nggak bisa dipungkiri bahwa informasi sedemikian hal-hal yang sedikit bahkan mungkin bisa dipelintir, bisa berubah sama sekali beritanya tidak seperti yang terjadi. Tapi sebagai seniman, intinya kita sebagai seniman, saya pribadi menilai bahwa apa sih sebenarnya yang ingin kita tampilkan, pesan apa dari kita untuk dunia seni ini. Tentunya kan wajar-wajar aja kalau mau memberikan kritik atau semacam kritik bisa diterima bisa sebenarnya, tapi kalau saya pribadi, seniman itu memberikan keindahan, pesan kebaikan buat sesama, juga buat lebih luas mungkin masyarakat atau bangsa ini. Itu kalau saya pribadi. Tapi ya kalau saya lihat kemarin terlalu banyak faktor politisnya. Lebih cenderung ke politis. Oke. Jadi mungkin semacam
dalam tanda kutip bahwa ini pembelajaran bersama buat teman-teman pelaku seni rupa, bahwa ada hal-hal yang bisa ditampilkan dan juga ada hal-hal yang tidak bisa ditampilkan, karena kan dalam pameran itu kan melibatkan banyak pihak. Nah, itu mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi makanya kenapa kemarin itu sempat rame, karena memang dalam bahasanya dilarang atau padahal sebenarnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, itu yang mungkin bisa jadi pemahaman kita semua. Jadi gorengan di media massa sekarang ini lumayan luar biasa. Tapi saya terus sebagai pribadi senang. Ini jadi orang yang semula nggak peduli dengan lukisan, nggak peduli dengan seni rupa, sekarang komen tentang lukisan lainnya. Ini musibah membawa berkah. Pak Sulis, ini terkait dengan kembali ke Solo. Sebenarnya apa sih yang harus yang kita lakukan semua? Jadi saya nggak bicara tentang pejabat, bahkan pelukis juga harus punya niatan yang baik untuk memajukan seni rupa Solo. Nah, mungkin perlu kolaborasi ya Pak? Kolaborasi dalam artian melibatkan pemerintah dalam hal mungkin kegiatan-kegiatan yang berbau kesenian di Solo. Atau mungkin gini, kemarin ada usulan bahwa Solo nggak punya galeri. Nah itu kita mungkin, karena kan kita tahu di BJT itu kan milik provinsi yang Pemkot Solo tidak punya. Kira-kira menurut Pak Sulis, perlu nggak Solo punya semacam galeri yang bisa menampung karya teman-teman pelukis Solo? Nah, kalau pertama saya ingin bicara tentang kolaborasi dan kolaborasi. Sebetulnya Solo itu sudah punya potensi awal dari senimannya, penggerak seninya sudah ada. Nah, memang kalau kita bicara ke Pemda tentu akan ujung-ujungnya akan dana yang akan digulirkan, fasilitasi apa yang akan diberikan. Nah, kita juga sebagai seniman harus tahu bahwa pemerintah punya keterbatasan juga. Keterbatasan dana. Itu yang membuat saya berpikir bahwa seniman juga harus kreatif juga untuk mencari peluang dana tadi dan dukungan. Mungkin nggak bisa mandiri 100% gitu, tapi seniman mau bergerak gitu. Yang itu semua yang saya ceritakan saya alami sendiri. Pak Sulis yang alami, termasuk bikin artikel itu modal satu, sendiri ya, kedua kreativitas sangat sulit, tapi kita harus mau lah, ini peluang apa yang baik dengan jejaring yang baik. Kita diskusi Arkem keempat ini sponsor cukup besar. Artinya untuk menutup kegiatan itu sudah lumayan lah sebelumnya, dan dibantu dengan Pemkot juga. Itu yang menjadi seniman, kita juga menunjukkan bahwa kita ini loh yang kita lakukan ada gitu. Nah, tentunya pemerintah juga gitu. Jadi ini ada sesuatu kegiatan yang baik, bermanfaat untuk seni rupa Solo sebagai kota budaya, itu bisa support lebih mungkin gitu. Jadi hal itu bisa dikolaborasikan dan nyata, kelihatan semua. Kelihatan. Terus mengenai galeri ini memang satu ambigu juga kalau saya melihat ya. Karena Solo yang dianggap kota budaya itu tidak punya galeri. Nah itu loh Mas, akan jadi dilematis juga bahwa seandainya seniman ini diberikan tempat, cara pengelolaannya bagaimana, biaya pengelolaan itu juga tidak mudah Mas. Itu memang kita harus, dan tidak murah. Betul, tidak murah. Itu harus kita diskusikan terus, karena di Solo sudah ada museum Dula pun belum tentu 1 bulan sekali dibuka. Mungkin energinya beda dengan energi anak muda yang beda lah. Mungkin bisa kita support mungkin tempat atau bagaimana, tapi itu kita semua bikin transparan lah. Transparan. Soal pengelolaan dananya, terus itu karena nggak mudah Mas. Saya. Iya. Apalagi kita tahu nek seniman ini biasanya nek urusan dana angel.
Dalam artian gini, ini juga penting bahwa kadang seniman itu kalau nek suruh bikin pembukuan paling nggak bisa. Padahal namanya laporan keuangan itu sangat penting untuk sebuah event gitu. Nah ini mungkin jadi PR juga sih untuk seniman. Mungkin pemerintah juga ragu-ragu mau ngasihkan dana, ini uang dikelola dengan benar atau tidak, atau mungkin itu ya Pak sebenarnya Pak? Gimana? Mungkin Pak? Bukan itu aja Mas. Jadi mungkin saya lihat sebutnya lebih luas. Di kementerian itu ada dana untuk kesenian namanya Indonesiana. Indonesiana itu dananya cukup besar sekali Mas. Dananya ada sebenarnya? Ada yang seniman itu diminta untuk membuat program untuk mengajukan ke sana. Dananya besar. Iya, program bantuan kegiatan. Dananya besar sekali Mas. Besar sekali kalau nggak salah. Wah ini baru tahu. Nah, ya, mulai ratusan sampai miliaran itu untuk satu kegiatan. Betul. Wah ini luar biasa. Tapi yang saya tahu, yang saya dengar juga, jika saya salah, itu yang bisa diserap sekitar 10%. Wah, 10% dari dana yang tersedia. Iya. Ya sebenarnya kenapa nggak bisa ini? Nah itu Mas, itu yang mungkin ini saya memberikan masukan kepada pemerintah juga. Seniman untuk mengadakan satu pameran atau kegiatan budaya lain, seni pertunjukan, persyaratannya yang kita harus ikuti itu kalau nggak salah itu ada ratusan lembar yang harus kita isi, dan tidak setiap seniman itu punya kemampuan manajerial seperti itu. Itu yang jadi kalau seniman tidak bisa mengikuti, harus punya badan hukum, harus punya ini, harus punya, rumit sekali. Itu akhirnya ujung-ujungnya seniman akan di blacklist. Padahal itu bukan murni kesalahan seniman, karena mereka benar-benar tidak tahu cara memanage itu. Pak, saya yakin itu, makanya hanya bisa diserap 10%. Yang 10% itu yang ngerti, yang bisa kolaborasi dengan orang-orang kementerian, orang-orang yang pandai, orang-orang yang pandai kan macam-macam. Nah itu akhirnya yang terserap hanya itu aja Mas. Sebenarnya ada. Wah ini mungkin menarik nih teman-teman. Pemerintah harusnya menyadari bahwa tidak setiap orang yang bisa berkarya bagus, seniman berkarya bagus, punya kemampuan manajerial yang bagus. Mungkin bisa diadakan pelatihan, pendampingan untuk kegiatan tersebut. Ya selama ini belum sepertinya nih. Belum pernah maksimal. Tepatnya belum maksimal tepatnya. Jadi sayang sekali ini dana Indonesia itu cukup besar sekali. Dananya cukup besar, tetapi yang terserap sangat kecil. Karena dalam tanda kutip tadi tidak semua seniman tahu cara, ya mungkin mengisi kolom-kolom segitu banyak ya. Nah, formnya ratusan lembar. Itu seniman yang baca aja udah pusing Mas, sudah nggak mau Mas. Saya bisa malu. Itu kalau ada pendampingan itu mungkin akan lebih banyak, akan bisa terserap, dan kegiatan akan lebih banyak lagi. Lebih semangat lagi. Saya meyakini itu. Wah, ini pembicaraan kita cukup menarik. Nah, ini mungkin, oh iya Pak, ini kan kebetulan kita ada di belakang karya jenengan ini. Ini kalau boleh tahu ini menceritakan apa Pak Sulis? Mungkin saya cerita sedikit. Karya-karya saya kan banyak mengangkat tema jago sebelumnya nih. Jago ya, Pak Sulis ini karya-karyanya lebih banyak simbol-simbol jago, karena beliau kan ketua Yayasan Jago Indonesia. Nah, kalau yang ini tumben ini gambar kupu-kupu ini. Tepatnya begini Mas, karya-karya saya jago tadi itu mewakili ekspresi saya tentang keberanian, patriotisme, gitu. Simbol ya, dan nasionalisme. Hal itu yang mana unsur nasionalisme itu yang kental, yang selalu yang ingin dengan sampaikan ke audiens. Sampai akhirnya ada coba saya diminta untuk membuat satu karya warna merah putih yang akan dipasang di salah satu lobi
perkantoran di Jakarta. Jadi karya ini sudah terjual. Sudah terjual. Nah, merah putih tentunya tidak hanya warna merah dan putih aja. Ya. Saya mengisi warna merah putih itu simbol tahun kemerdekaan. Jadi 17 warna bunga merah. Oh, ini 17? 45 warna putih dan 8 Agustusnya kupu-kupunya. Oh, gitu, jadi nah itu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
8, 9, 10, 11, 12. Yang mana Pak? Mungkin pasti pas Pak. Oh, jadi ini simbol. Oh, jadi yang 17 bunganya 17, ya, yang merah 17, kupu-kupunya 8. kupunya 8. Ini 45. Iya. Oh, 85. ya. Jadi merah putihnya tidak hanya Polosan. polos warna merah aja, tapi Jadi ini sebuah isi muatan keindahan yang ingin ditampilkan bahwa Indonesia itu indah gitu ya. Mungkin itu ya sedikit. Iya, salah satunya itu, tapi memuati mengisi warna merah putih ini Oh, ya. kita representasikan wujud. Makanya aja, ya. Saya tadi waktu masuk juga agak surprise ini. Itu Pak Sulis melukis bunga dan kupu-kupu. Wah, ini agak sentimental. Yang biasanya beliau ini melukis jago, ini melukis bunga. Baru kali ini saya melukis Pak Sulis. Gini. Gini Pak Sulis, kan tidak semua teman-teman tahu mungkin informasi panjenengan. Media sosial panjenengan apa? Di Facebook, Instagram, Sulistyo Cung. Facebook Sulistyo Cung. CHUNG ya, Cungnya. Cung. Terus di IG-nya Sulistyo Art for 4 Spirit. Sulistyo Art for 4 Spirit. Nanti akan saya tulis di bawahnya biar teman-teman semua tahu. Karena kan kita nggak mungkin melihat karya-karya beliau di dalam diskusi ini. Nanti teman-teman penasaran dengan karya beliau, penasaran dengan perjalanan beliau seperti apa, bisa lihat di media sosialnya. Juga bisa lihat di kegiatan Yayasan Jagoan Indonesia di yayasanjagoanindonesia.com. yayasanjagoanindonesia.com. Itu teman-teman sekalian. Saya pikir untuk sementara wawancara kita ini cukup menyenangkan. Saya tahu beliau punya kesibukan, jadi saya membatasi wawancara hanya sebentar saja karena pasti beliau punya kesibukan sendiri. Tetapi hal yang paling bisa saya terima maknai dalam diskusi hari ini bahwa beliau ini salah satu orang yang punya kontribusi besar terhadap kemajuan seni rupa di Solo terutama dan seluruh Indonesia. Dan karena melihat jejak rekam beliau, melihat karya-karya beliau yang sudah dikoleksi oleh para pejabat ya Pak ya, para pejabat. Wah, ini sudah nggak bisa disebutkan lagi. Pokoknya nanti teman-teman silakan cek di media sosial Pak Sulistyo Cung. Kalau penasaran nanti biar tahu karya-karya beliau seperti apa. Pak Sulis, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga Pak Sulis sehat, panjang umur dan terus berkarya. Amin. Dan juga memberi kontribusi untuk kemajuan seni rupa, terutama di Kota Solo. Siap. Terima kasih Pak Sulis. Terima kasih atas. Siap.